semuanya, perkenalkan nama saya Margaret Christian Tambunan. Saya dari kelas 11B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran informatika kelas 11 bab 5, yaitu pengembangan aplikasi mobile dengan librari kecerdasan artifisial. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu kecerdasan buatan. Jadi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau perangkat lunak berpikir, belajar, dan membuat keputusan layaknya manusia. Contohnya, mengenali wajah, menerjemahkan bahasa, memahami suara, atau memberi rekomendasi otomatis. Yang kedua, saya akan membahas tentang apa itu aplikasi mobile berbasis AI. Aplikasi mobile berbasis AI adalah aplikasi di ponsel yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menjalankan fitur-fitur cerdas. Contohnya, kamera yang bisa mengenali objek seperti Google Lens, asisten suara yang bisa menjawab pertanyaan seperti Siri atau Google Assistant, dan aplikasi media sosial yang merekomendasikan konten seperti TikTok, Facebook, atau Instagram. Selanjutnya, saya akan membahas tentang aplikasi mobile berbasis AI. Pengembangan aplikasi mobile berbasis AI berarti menambahkan fitur pintar ke dalam aplikasi. Misalnya, mengenali suara, wajah, teks, atau memberi rekomendasi otomatis. Kita tidak perlu membuat model dari nol. Cukup gunakan librari dari framework AI yang tersedia untuk Android, iOS, atau aplikasi lintas platform. Selanjutnya, tahapan pengembangan aplikasi mobile dengan librari AI. Langkah pertama, identifikasilah fitur cerdas. Contohnya, deteksi teks, deteksi objek, analisis suara, rekomendasi otomatis. Langkah kedua, pilih model AI. Gunakan model open source dari TensorFlow Hub atau Hugging Face dan lain-lain. Atau latih sendiri model AI menggunakan data pelatihan. Yang selanjutnya, konversi model. Yang pertama, Android yang menggunakan TensorFlow. Librari machine learning lintas platform yang dioptimalkan untuk menjalankan model machine learning di perangkat edge, termasuk perangkat seluler Android dan iOS. Yang kedua, pada iOS menggunakan ML model. Model ML atau machine learning adalah program komputer yang mempelajari dari data dan kemudian digunakan untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa instruksi eksplisit dari manusia. Model ini dibangun dengan menggunakan algoritma tertentu dengan data pelatihan yang kemudian dilatih untuk mengenali pola pembuat pikiran yang akurat. Langkah keempat, integrasi ke aplikasi. Gunakan API dan librari untuk menghubungkan aplikasi dengan model AI. Contoh, Android atau Java Kotlin Interpreter dari TensorFlow Lite, iOS atau Swift VNC Core ML model untuk Core ML. Langkah kelima, uji dan optimal. Uji respon, akurasi, dan kecepatan. Gunakan model quantitation agar ukuran file kecil. Gunakan end-device AI untuk menjaga privasi. Yang selanjutnya, studi kasus mini mendeteksi objek di Android. Contoh nyata, membuat aplikasi Android yang bisa mendeteksi objek lewat kamera. Tools yang digunakan yaitu TensorFlow Lite dengan Android Studio dengan model MobileNet SSD. Langkah yang kita lakukan, yang pertama, tambahkan dependensi TF Lite ke build grade. Yang kedua, load model TF Lite dari folder assets. Yang ketiga, gunakan kamera untuk menangkap gambar. Yang keempat, interpretasi hasil model dan tampilkan bounding box. Hasilnya, kamera HP kamu bisa mengenali benda seperti botol, buku, atau kucing. Tips optimasi aplikasi AI. AI bisa membuat aplikasi jadi berat. Jadi, berikut tipsnya. Yang pertama, gunakan model yang lightweight. Misal, MobileNet Tinil-Diolo. Yang kedua, gunakan quantization untuk mengurangi ukuran model. Yang ketiga, jalankan proses AI di background thread agar UI tetap lancar. Simpan model lokal, bukan di cloud, untuk efisiensi dan privasi. Kemudian berikut adalah tren dan peluang di aplikasi mobile AI. Yang pertama, aplikasi belajar bahasa dengan pengenalan suara. Yang kedua, aplikasi foto yang mengenali objek atau makanan.
Yang ketiga, aplikasi kesehatan yang memantau pola tidur. Yang keempat, aplikasi toko online yang merekomendasikan produk berdasarkan perilaku pengguna. Semua bisa dibangun dengan library AI yang sudah ada. Selanjutnya, saya akan membahas pemanfaatan AI dalam pendidikan. Yang pertama, pembelajaran adaptif. AI dapat digunakan untuk membuat program pembelajaran yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Yang kedua, chatbot dan asisten virtual. AI dapat digunakan untuk menciptakan chatbot atau asisten virtual yang dapat memberikan bantuan dan menjawab pertanyaan siswa secara instan. Yang ketiga, analisis data. AI dapat digunakan untuk menganalisis data siswa dan memberikan wawasan tentang pola pembelajaran, kebutuhan individual, dan kinerja siswa. Yang keempat, virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Dengan menggunakan teknologi VR dan AR, AI dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang intensif dan interaktif. Pemanfaatan AI dalam pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Namun, penting untuk memastikan bahwa keberadaan AI tidak menggantikan peran guru, tetapi sebagai alat bantu yang membantu meningkatkan pengalaman belajar siswa. Berikut adalah contoh pengembangan aplikasi mobile dengan library kecerdasan artifisial yang diterapkan dalam aplikasi-aplikasi. Yang pertama, Google Lens. Aplikasi ini menggunakan AI untuk mengenali objek, teks, dan landmark melalui kamera. Pengguna dapat mencari informasi hanya dengan memindai gambar tanpa perlu mengetik. Yang kedua, Siri atau Google Assistant. Keduanya merupakan asisten virtual yang memahami dan merespon perintah suara. AI memungkinkan mereka menjawab pertanyaan, mengatur pengingat, atau membuka aplikasi secara otomatis. Yang ketiga, TikTok. AI menganalisis kebiasaan menonton pengguna untuk menyusun rekomendasi video di halaman For You. Semakin sering digunakan, semakin akurat algoritmanya membaca minat pengguna. Yang keempat, Spotify. Spotify menggunakan AI untuk menciptakan playlist yang sesuai dengan selera musik pengguna. Sistem ini belajar dari riwayat dengar dan lagu yang sering diputar. Yang kelima, Face App. Face App memanfaatkan AI untuk mengedit wajah dengan efek usia, senyum, atau gaya rambut. Teknologi GAN membuat perubahan wajah terlihat sangat realistis. Snapchat. AI di Snapchat mendeteksi wajah pengguna secara real-time untuk menyesuaikan filter. Filter dapat mengikuti gerakan wajah dengan akurat berkat pelacakan berbasis titik-titik wajah. Yang ketujuh, Google Translate atau kamera. Fitur kamera dalam Google Translate menerjemahkan teks secara langsung dari gambar. AI membaca huruf atau OCR, lalu menerjemahkannya ke bahasa yang diinginkan. Yang kedelapan, Visa. Visa adalah chatbot AI yang berfungsi sebagai pendamping kesehatan mental. AI merespon secara empatik dan memberi saran berdasarkan pesan pengguna. Yang kesembilan adalah Replika. Replika adalah teman virtual yang dapat mengobrol seperti manusia dan belajar dari interaksi. Semakin sering diajak bicara, semakin personal respons yang diberikan. Yang ke-10, Netflix atau YouTube. AI menganalisis tontonan pengguna untuk menyarankan film dan video yang sesuai minat. Rekomendasi ini dibuat berdasarkan genre, durasi, dan waktu penonton. Yang ke-11, Google Maps. Google Maps memakai AI untuk menghitung rute tercepat dan memprediksi kemacetan. Data lalu lintas dari pengguna lain dianalisis secara real-time. Yang ke-12, Instagram atau Facebook. AI di media sosial ini mengenali wajah dalam foto dan menyaring konten spam. Algoritma juga menyesuaikan iklan dan rekomendasi konten agar lebih relevan. Semua aplikasi ini membuktikan bagaimana AI membuat pengalaman digital menjadi lebih cerdas, personal, dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.